يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أشرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بهداه أما بعد. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas urutan para wali dalam pernikahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang harus adanya wali adalah wanita. Sedangkan pria tidak harus memiliki wali dalam pernikahan. Dan orang-orang yang ditentukan dalam syariat sebagai wali untuk seorang wanita ada banyak. Namun, siapa yang paling berhak untuk menjadi wali? Yang paling berhak menjadi wali untuk menikahkan seorang wanita terhadap pria yang ditunjuknya, yang pertama adalah al-ab, bapak. Yang dimaksud di sini adalah bapak kandung, bukan bapak angkat. Atau bukan juga bapak tiri. Atau juga bukan bapak yang menyebabkan ibunya hamil di luar nikah. Karena andai kata, wal'iyadzubillah, seorang pria menggauli seorang wanita hingga hamil. Setelah dia hamil dan dipastikan oleh kedokteran atau bidan bahwa wanita tersebut telah mengandung, maka anak tersebut adalah anak dari hasil zina, maka anak tersebut tidak berintisab, tidak bernasab kepada bapaknya, walaupun andai kata dites DNA sebagai ayahnya. Namun Islam memisahkan antara ayah ataupun bukan ayah terhadap seorang anak dengan aqdun nikah. Maka dari itu, jagalah diri kita, keluarga kita dari perbuatan-perbuatan keji tersebut. Yang pertama, bapak kandung. Yang kedua, kakek. Yang dimaksud kakek di sini adalah ayahnya ayah, bukan ayahnya ibu. Ayah kandungnya ayah kita itu yang dimaksud dengan kakek. Dan terus ke atas, ayahnya kakek, ya, kakeknya kakek, terus sampai ke atas jika masih hidup. Nah, mereka berdua, ayah dan kakek ini, punya hak untuk menentukan suami bagi putrinya atau cucunya tanpa seizin dari si anak dan si cucu, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam kitab Al-Miftah ini di episode-episode sebelumnya. Maka dikaji ulang apa syarat-syaratnya. Nah, ini penting untuk kita catat, untuk kita fahami, agar kita tidak menggampangkan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayah dan kakek boleh memaksa anaknya bagi ayah, cucunya bagi kakek jika tidak ada ayahnya, untuk menikahkan putri tersebut
terhadap pria pilihan ayah atau pria pilihan kakek, walaupun anaknya tidak diajak musyawarah, namun bermusyawarah terhadap anak perawan yang sudah baligh, maka itu hukumnya sunnah. Namun jika anaknya atau cucunya sudah janda, maka tidak boleh dipaksa lagi oleh ayah dan kakek. Namun urutan mereka tetap pertama dan kedua. Yang ketiga, saudara kandung. Apa itu saudara kandung? Satu bapak, satu ibu. Satu bapak, satu ibu itu namanya saudara kandung. Kalau nggak ada saudara kandung gimana? Maka pindah kepada saudara sebapak yang keempat, urutan keempat. Kalau nggak ada saudara sebapak, maka anak saudara kandung, keponakan. Ya, anak saudara kandung, keponakan kita dari saudara laki-laki kita, bukan anak laki-laki dari saudari kita yang perempuan, enggak. Jadi anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung kita. Kalau enggak ada juga, maka anak kandung laki-laki dari saudara sebapak, dari saudara laki kita yang sebapak. Kalau nggak ada juga, ya terus ke bawah dulu. Ya, kalau nggak ada juga, maka pindah kewalian itu kepada paman kandung, saudara laki-laki kandung bapak kita. Satu ibu, satu bapak dengan bapak kita. Kalau nggak ada juga, paman yang satu bapak dengan bapak kita. Ya, satu bapak walaupun beda ibu. Kalau nggak ada juga, maka putra paman kandung kita, sepupu kita, bapaknya saudara kandung bapak kita. Kalau nggak ada juga, maka pindah kepada anak atau putra kandung paman sebapak kita. Putranya sepupu kita. Bapak dari putra tersebut saudara bapak kita sebapak. Kalau nggak ada juga, maka pamannya bapak. Ya, pamannya bapak atau saudara kakek kita. Kalau nggak ada juga, anaknya sepupu bapak kita. Nggak ada juga, maka pamannya kakek. Nggak ada juga, anak pamannya kakek. Ya, jadi sepupu kakek kita. Nggak ada juga. Kemudian paman bapaknya kakek. Dan terus ke atas demikian. Ya. Kalau nggak ada juga, anaknya. Dan terus demikian dengan tertib yang telah disebutkan. Baik janda ataupun perawan. Harus memiliki wali dan berurutan. Kalau nggak ada bapak ke kakek. Nggak ada kakek ke saudara kandung. Nggak ada saudara kandung dan seterusnya. Seperti itu nggak semena-mena datang kepada ustaz. Ustaz, saya janda, nikahin saya masih fulan. La, nggak boleh. Haram. Hadza yukhaliful madhab. Ya, melanggar madhab al-imam al-Syafi'i alaihi ridwanullah. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beliau bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak benar pernikahan kecuali dengan adanya wali, ya, wali yang telah kita sebutkan, dan dua orang saksi yang adil.
Taib, kalau urutan tadi nggak ada semua bagaimana? Ya, bagaimana nih? Bapak nggak ada, semua nggak ada, udah. Maka kalau nggak ada juga dari segi nasab, ya asabatin nasab, maka kepada orang yang memerdekakannya. Kalau dia mantan budak, ada yang memerdekakannya. Oh, saya bukan mantan budak. Kalau dia mantan budak, maka yang memerdekakannya. Yang memerdekakan saya sudah meninggal, bagaimana? Maka asabahnya, tadi bapaknya yang memerdekakan, kakeknya, saudara kandungnya, saudara sebapaknya, terus seperti tadi. Saya budak, misalnya. Atau bapak saya budak. Seperti contoh tadi. Bapak saya budak atau kakek saya budak. Yang memerdekakannya sudah meninggal. Dan dia tidak memiliki asabatun nasab. Tapi usut punya usut bahwasannya yang memerdekakan kakek saya itu adalah mantan budak juga. Pernah dimerdekakan oleh orang lain. Maka pindah kewaliannya kepada yang memerdekakan orang yang memerdekakan kakeknya. Atau kepada yang memerdekakan bapaknya. Atau kepada yang memerdekakan dirinya. Kalau nggak ada, maka asabahnya. Kepada asabahnya. Ya, kalau nggak ada juga udah nggak mungkin. Sekarang zaman dulu perbudakan dengan zaman sekarang jauh. Bagaimana? Maka yang menjadi walinya hakim. Ya, hakim di sini adalah pemimpin atau yang ditentukan oleh pemimpin. Seperti di negara kita, yang mengurus tentang aqdun nikah adalah Menteri Agama. Oh, Menteri Agama sibuk, nggak mungkin dia mau nikahkan orang, banyak yang mau nikah dan nggak punya wali. Gimana Menteri Agama mau menikahkan mereka? Kalau nggak ada Menteri Agama, siapa yang diwakilkan oleh Menteri Agama? Dan alhamdulillah di negara kita, karena rintisan orang-orang terdahulu memikirkan hal-hal yang mungkin terjadi, maka ditunjuklah oleh Menteri Agama dari dulu hingga saat ini perwakilannya, yaitu Kantor Urusan Agama atau yang kita kenal dengan KUA. Harus hakim resmi. Dan tidak semua yang di KUA itu punya tugas atau punya jabatan untuk menikahkan orang yang tidak memiliki wali. Terkadang tugas mereka hanya mencatat. Terkadang tugas mereka hanya menerima pendaftaran. Tugas mereka ada yang foto dan yang lain-lainnya. Alhasil harus dipastikan bahwasannya hakim atau perwakilannya, yaitu KUA, yang memiliki mandat, yang memiliki jabatan untuk bisa menikahkan orang yang tidak memiliki wali. Nah, inilah urutan-urutan wali dalam pernikahan. Tapi terkadang kewalian itu bisa pindah secara urutan seperti tadi, dengan ketentuan-ketentuan. Bisa juga dari bapak, nggak ada bapaknya langsung pindah ke hakim. Ya, ada sebab-sebab itu bisa. Sedangkan wali tahkim, ya, orang yang dihakimkan, maksudnya diangkat menjadi hakim, itu diperbolehkan jika tidak ada jalan lain kecuali dengan menikah di bawah tangan mereka. Misal ada seorang janda, ini contoh kecilnya, nanti banyak contoh-contoh yang lainnya, makanya diikutin terus. Seorang janda tidak memiliki wali, kemudian dia ingin menikah dengan pria yang beristri. Misal
Karena pria, sebagaimana yang akan kita jelaskan secara rinci nanti, boleh menikah sampai 4 jika dia merdeka. Tapi kenyataannya dalam kepengurusan amat sulit. Ya, harus mendatangkan istri muda. Ya, istri pertama harus datang dan bersaksi, mengizinkan di hadapan hakim. Ini sangat membebani wanita. Walaupun andai kata dia ridha dengan hukum Allah, tapi tatkala ditekan seperti itu, mungkin air mata yang keluar dan tidak mungkin dia mengizinkan. Ya, andai kata tidak mungkin itu terjadi. Datang dia dengan calon suaminya kepada penghulu, "Pak, saya pengen nikah." "Oh ya, siapin surat-suratnya." "Gini Pak, dia pengen jadi saya istri kedua, tapi kita harus coba, nggak boleh cuman apa? Cuman hayalah pasti nggak bakal diterima." Nggak boleh, harus kita coba datang. Atau nggak bisa, kata misalnya KUA mengatakan, "Oh tidak bisa, peraturan kita begini. Setelah kita tahu pasti peraturan tersebut, kemudian tidak bisa dinikahkan oleh perwakilan dari Menteri Agama, yaitu KUA, maka boleh saat itu untuk mengangkat ustadz sebagai wali tahkim. Boleh mengangkat ustadz yang alim, yang mengerti tentang agama, yang amin, yang terpercaya, saleh, ya, boleh diangkat menjadi wali tahkim secara darurat daripada mereka berdua berzina. Maka saat itu ustadz ini menjadi wali dengan seorang janda mengatakan kepada ustadz, "Wahai ustadz, saya izinkan engkau untuk menjadi wali tahkim saya, untuk engkau nikahkan saya dengan fulan bin fulan dengan mahar sekian, dibayar tunai." Maka sah. Ya, kemudian lebih baiknya karena banyak orang-orang yang mengadu, dia nikah dijadikan istri kedua atau istri sekian, ya, dan dia seorang janda kemudian dinikahi oleh orang, tiba-tiba itu orang menghilang, gak ada juntrungannya. Maka saran, nasihat sekaligus teguran. Pertama, jangan menggampangkan aqdun nikah. Kalau memang betul kita ingin menjalankannya, maka jika akad tersebut dengan secara sirri, ya, sirri dan jahri ini, kalau sirri itu nggak pakai rame-rame, ya, sedangkan jahri itu pakai rame-rame, ya, bukan surat ataupun enggak, itu bukan sirri dan jahri, ya. Aqdun nikah kalau ada keramaian, bikin resepsi, maka itu disebut jahri, bukan sirri. Kalau sirri itu tidak ada resepsi, akad sudah. Nah, itu sirri namanya, rahasia. Ya, bukan surat atau dengan surat atau tanpa surat. Kemudian yang kita ingin tekankan, jika nikah itu nikah sirri, ya, atau tanpa surat, maka bikin ta'liqut talak. Bikin talak yang dikaitkan. Bikin tertulis dan dibaca dengan faham serta ditandatangani. Jika saya meninggalkan istri saya selama 3 bulan atau 4 bulan berturut-turut, atau saya tidak memberikan dia nafkah zahir selama 3 hari berturut-turut, maka jatuh cerai saya. 3 kayak, ya, mau langsung 3 atau 2 atau 1 terserah. Yang penting ada ta'liqut talaq. Supaya apa? Supaya si pria ini nggak main-main. Supaya si pria ini tidak bermain-main. Sama. Dan yang ketiga, banyak orang tahu cara nikahnya dengan tahkim, tapi nggak tahu gimana cerainya.
Nah, suami saya hilang, kan kagak ada talik tolak selama ini. Ya, suaminya hilang. Ya Allah, kemana nggak balik-balik. Dia pengen kawin lagi gimana? Udah jatuh cerai belum? Ada ustadz berfatwa. Kalau 6 bulan ditinggalin udah jatuh cerai. Lah, ya, cerai itu tidak jatuh kecuali dengan ucapan suami. Ya. Atau kalau tidak dengan ucapan suami, tapi ada kesalahan suami di sana, seperti tidak memberi nafkah dan yang lain-lainnya, maka istri boleh menuntut cerai kepada hakim. Oh, gimana saya mau nuntut cerai kepada hakim pengadilan agama sedangkan saya nggak punya surat? Nah, disinilah Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan alaih ridwanullah dalam kitab Zaitunatul Alqah, beliau mengatakan boleh mengangkat seseorang menjadi hakim atau sebagai tahkim, ya, untuk menjatuhkan cerai. Jadi balik lagi ke ustadz yang menikahkan dia. Ustadz, saya ditinggalin begini. Sekarang ustadz saya angkat menjadi wali hakim untuk menjatuhkan cerai saya. Ini kenapa kita bahas sedemikian rupa? Karena banyak yang bertanya seperti ini. Maka dari itu, ini biar difahami dan disebarkan karena banyak kejadian semacam ini. Maka insya Allah dengan adanya video ini dapat membantu pemahaman kita. Jika belum paham juga, tanya di kolom komentar. Ya, caranya bagaimana? Banyak orang bilang nggak tahu cara nanya di kolom komentar. Tarik ke bawah, paling bawah ada tulisan komentar. Tarik tuh terus, ya, sampai mentok HP-nya. Tek, nggak bisa lagi, ada tulisan komentar, tulis di situ. Insya Allah kita akan menjawabnya baik secara tulisan atau dengan video, tergantung berat atau ringan pertanyaan tersebut. Semoga Allah memberikan kita manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحن جيران بذا الحرم حرم الحسن والحسن